Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV, Niaga TV, Insani TV dan yang lain-lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian khusus muslimah yang diselenggarakan oleh radio dan TV Roja, tapi bertempat di sini, tapi tak terlarang bagi ikhwan untuk menghadirinya. Kitab yang sedang kita bahas adalah kitab Nasihatul Nisa, yang pembahasannya sudah sampai pada bahaya-bahaya lisan. Ini dibahas secara spesial sebab umumnya penyimpangan lisan dilakukan oleh para wanita. Bulan lalu, Kamis kedua bulan lalu, kita membahas bahaya dari namimah atau ngadu domba. Dan kita sudah membahas berarti 4 jenis penyimpangan lisan dari kitab ini. Dan sekarang kita masuki jenis yang kelima. Penyimpangan lisan kelima adalah al-kadhib alias dusta. Kadhib atau dusta itu adalah al-qawlu bima yukhaliful waqi. Berbicara tentang sesuatu yang tidak ada dalam realita, tidak ada di dalam kenyataan, atau bertolak belakang dengan kenyataan. Kenyataannya begitu, tapi kita ngomong begini, itu dusta. Dan dusta diungkapkan oleh Allah dalam beberapa ungkapan, bisa al-kadhib, bisa iftira. Iftira mengada-adakan perkataan tanpa sesuai dengan kenyataan. Itu juga sama dengan dusta. Allah Azza wa Jalla menyatakan orang yang berdusta itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Karena ayat-ayat menjelaskan larangan keras dari berdusta. Allah berfirman dalam surah An-Nahl 105, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Hanyalah orang-orang yang mengada-adakan kedustaan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Merekalah para pendusta. Saking buruknya ini dusta, Nabi SAW menerangkan bahwa dusta ini termasuk tanda, salah satu di antara tanda munafik. Dalam Sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ayatul munafiqi thalathun.
idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza atumina khan. Tanda-tanda munafik ini 3. Bila dia berbicara berdusta, bila dia berjanji dia menyalahi, dan bila diamanati dia khianat. Dan yang dimaksud dengan munafik dalam hadis ini munafik kecil, bukan munafik besar. Apa beda munafik besar dengan munafik kecil? Kalau munafik besar kufur, keluar dari Islam. Yaitu orang yang pura-pura masuk Islam demi kepentingan dunia. Hatinya nggak yakin tentang kebenaran Islam. Benci kepada Islam. Tapi demi kepentingan dunia, dia menyatakan keislaman secara zahir, tapi mengingkari secara batin. Itu munafik besar. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Nabi SAW. Pada hakikatnya itu nifak besar. Pada hakikatnya dia kufur. Keislamannya hanya pura-pura. Nah, nifak besar ini yang diancam oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik berada dalam tingkatan neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Karena itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir yang terang-terangan menunjukkan kekafirannya, kita bisa waspada. Tapi kalau orang kafir yang menyamar menjadi orang muslim, ini lebih berbahaya. Bisa menohok dari belakang, menggunting dalam lipatan, bisa menyalip di tikungan, bisa berkhianat di saat-saat yang kritis. Ini yang pertama, nifak besar. Kedua, nifak kecil. Nifak kecil adalah nifak yang dilakukan oleh seorang muslim sehingga kemunafikannya tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Dia yakin Islam itu benar. Maka ibadah dengan tulus benar. Tapi terjangkiti oleh beberapa sifat yang khas dimiliki oleh orang munafik. Dalam hadis ini 3, yaitu kalau bicara dusta, kalau janji menyalahi, kalau diamanati khianat. Ada orang muslim yang punya 3 karakter ini? Ada banyak. Orang muslim yang berdusta, yang ingkar janji, yang khianat terhadap amanat banyak. Mereka tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Dosa besarnya tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Tetap muslim. Tapi ahlul kabair. Pelaku dosa besar. Disebut munafik karena memiliki karakter yang khas dimiliki oleh orang munafik. Yaitu 3 tadi. Di hadis lain masih riwayat Bukhari dan Muslim 4. Wa idza khasama fajara. Kalau dia bertengkar dia curang. Nah, kadzib atau dusta bisa mencabut hidayah dari diri orang itu. Kalau orang banyak melakukan ibadah ketaatan, itu karena hidayah dari Allah. Dia tahajud, dia saum Senin Kamis, apalagi sholat yang 5 waktu tepat di awal waktu, berjamaah di masjid bersama imam masjid, membaca Al-Quran, memurojaah hafalan, terus melakukan ketaatan. Itu karena hidayah Allah. Suatu saat dia berdusta, hidayah Allah tersebut dicabut. Dia bisa berhenti tahajudnya. Dia bisa berhenti saum sunnatnya. Dia bisa aja menjadi telat sholatnya yang tadinya berjamaah menjadi masbuk karena dicabutnya hidayah. Atau sebaliknya, seseorang menjaga diri dari dosa.
Dia tidak mau gibah, dia tidak mau mencela orang lain, dia tidak mau menghina orang lain, memarahi orang lain, tidak mau mencuri dan seterusnya. Itu juga karena hidayah Allah. Karena meninggalkan semua yang dilarang itu ibadah amal soleh. Dan amal soleh nggak bisa dilakukan tanpa hidayah. Suatu saat orang ini berdusta. Maka Allah berikan ke dalam hati orang itu keinginan untuk bermaksiat. Setelah berdosa, tiba-tiba berani bergibah, yang tadinya dihindarkan. Setelah berdusta, tiba-tiba berani mencela, memaki orang, padahal nggak pernah sebelumnya demikian. Setelah berdusta, dia berani mencuri, padahal tadinya sangat dipantang. Karena apa? Karena dicabutnya hidayah yang berupa benteng pertahanan dari dosa, dicabut. Akhirnya dia berani berbuat dosa. Ini dijelaskan oleh Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain. Diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya kejujuran itu menuntun pelakunya kepada perbuatan bir. Yahdi itu memberi hidayah. Kejujuran mengakibatkan orang itu dapat hidayah untuk melakukan perbuatan baik. Tadinya perbuatan baik ini tidak dilakukan, jarang atau berat dilakukan. Tapi karena dia jujur, diberi hidayah oleh Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan perbuatan baik menuntun pelakunya ke dalam surga. Seseorang selalu jujur dan selalu jujur, membiasakan diri jujur sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya sungguhnya dusta menyeret pelakunya kepada fujur, kepada kedurhakaan. Dan fujur menyeret pelakunya ke dalam neraka. Seseorang selalu berdusta dan membiasakan diri berdusta sehingga tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Termasuk berdustanya bukan sekedar oleh omongan tapi oleh tulisan jempol kita. Orang yang bisu pun bisa berdusta. Dengan cara apa? Menyebar hoax di media sosial. Nah, al-fujur artinya kedurhakaan. Ada dua bentuk kedurhakaan. Innal kadhib yahdi ilal fujur. Berdusta menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur pertama adalah al-wuku fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat. Tadinya dia tidak berani melakukan kemaksiatan. Dijaga oleh Allah hatinya. Tapi setelah berdusta, dia jadi berani melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa lain. Itu jenis fujur yang pertama, al-wuku fil ma'asi. Yang kedua, fujur kedua al-khuruj minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Tadinya rajin sholat yang 5 waktu, sekarang dia lalai, ditunda-tunda, dan itu fujur. Menunda-nunda sholat dari waktunya, fujur. Tadinya dia sholatnya khusyuk, setelah berdusta jadi kacau, jadi hambar. Jadi tidak bisa konsentrasi seperti biasanya.
Tadinya dia tidak berani menggibahi, tadinya dia umpamanya selalu menjaga tahajud, saum Senin Kamis. Setelah berdusta dia berat untuk tahajud, berat untuk saum Senin Kamis. Itu khuruj anil ta'ah, keluar dari ketaatan. Ini efek dari apa? Dusta. Makanya awas, jangan berdusta. Karena apa? Karena efeknya itu bukan sekedar dosa nih orang, bukan. Efeknya kemana-mana. Malas beribadah, semangat bermaksiat. Dan begitulah seluruh efek satu jenis kemaksiatan. Tidak hanya dusta. Kita gibah mengakibatkan kita dicabut hidayah dari diri kita oleh Allah, berat ibadah dan semangat bermaksiat dengan jenis maksiat yang lainnya. Coba perhatikan kalau umpamanya seseorang dianggap pendusta oleh sesama manusia, kita tidak respect lagi kepada dia. Kita tidak percaya lagi kepada omongannya. Kita menganggap dia ini masalah dalam kehidupan kita. Pokoknya orang itu nggak ada nilai di sisi kita. Kalau dia pendusta, bayangkan kalau dia dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Sebab tadi dikatakan, ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Kalau seseorang berdusta dan membiasakan diri berdusta, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Jadi kalau sudah dianggap pendusta oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada lagi kemuliaan hidup pada dirinya, dunia sampai akhirat. Makanya para ulama memasukkan dusta kepada dosa besar. Pertama, melanggar perintah Allah, larangan Allah. Kedua, melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, diazab dengan azab yang dahsyat. Di mana diazabnya? Dunia diazab. Secara sosial, dia terkena azab. Orang tidak akan mempercayainya, tidak akan menerima beritanya, persaksiannya, dan akan dikucilkan. Itu azab sosial. Di alam kubur ya diazab. Apalagi di akhirat. Sebuah hadis yang diterima dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dia berkata, kana Rasul alaihi salatu wasallam mimma yakthuru ay yaquli ashabihi ha ra'a ahadun minkum ru'ya. Qala fayaqussu alaihi masya'allahu ay yaqussa. Nabi SAW terutama ba'da salat subuh itu sering bertanya kepada sahabatnya, ada enggak yang mimpi di kalangan kalian tadi malam? Selalu begitu. Kalau ada, ceritakan. Suatu saat Nabi SAW ba'da salat subuh selesai zikir bertanya, hal ra'a ahadu minkum ru'ya? Ada enggak seorang di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Kalau ada, ceritakan. Ternyata tidak ada. Adapun Nabi SAW kata beliau, innahu atanil laila atiyan. Tadi malam saya mimpi didatangi dua orang. Lalu wa innama ibta'athani wa innahuma qala li intaliq fa inni intalaqtu ma'ahuma. Dua orang ini diutus menemui aku lalu berkata, ayo pergi. Ternyata pergi itu menaiki sebuah gunung yang sangat terjal. Nabi SAW menyatakan, la atiqu, aku enggak mampu menaiki gunung yang terjal. Kata dua orang itu, sanusahhilu lak,
Kami akan mudahkan untukmu. Akhirnya naik secara mudah. Terus ada banyak kejadian yang mengerikan. Termasuk salah satu kejadian yang mengerikan itu yang beliau lihat adalah aku melihat ada orang yang duduk di sebuah tempat duduk. Di sampingnya ada orang yang berdiri. Tiba-tiba orang yang berdiri itu menusukkan besi tajam ke arah rahangnya, rahang orang yang duduk sampai tembus ke tengkuk. Kebayang sakit. Cabut lagi, pindah ke kiri, tusuk lagi. Yang sebelah kiri. Sampai ke tengkuk, cabut lagi, pindah lagi. Begitu seterusnya. Ditusuknya sakit, dicabutnya juga sakit. Dan banyak kejadian lain. Lalu di akhir perjalanan mimpi Nabi SAW, beliau bertanya, apa kejadian yang aku lihat tadi? Kedua orang yang membawanya itu menjawab, Ammar rajulul ladzi ataina alaihi yusharsaru sidquhu ila qafah wa min kharuhu ila qafah wa ainuhu ila qafah fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fayakdzibul kadhiba tablughul afaq. Adapun orang yang kita datangi, dia ditusuk dari rahangnya nembus ke tengkuknya, ditusuk juga dari tenggorokannya nembus ke tengkuknya, ditusuk juga kedua matanya nembus ke tengkuknya. Dia adalah orang yang keluar dari rumah lalu menyebarkan kedustaan hingga kedustaannya memenuhi ufuk. Penyebar hoax itu begitu di alam kuburnya. Dia akan mengalami itu terus sampai hari kiamat. Berarti ini belum terjadinya kiamat azab ini. Di mana? Di alam kubur. Dia mati selama hidupnya menebar hoax, menebar kedustaan. Lalu mati dalam keadaan tidak taubat, di alam kuburnya mengalami azab seperti itu sampai hari kiamat. Ini salah satu ancaman yang mengerikan bagi para pendusta. Apapun bentuk kedustaan. Dan kedustaan yang paling besar adalah kedustaan berupa kebohongan atas nama agama. Atas nama Allah dan Rasulnya. Ini ada ayat begini, padahal tidak ada ayat yang begitu. Mungkin peribahasa dalam bahasa Arab. Asal bahasa Arab saja ini dianggap ayat atau hadis. Berdusta atas nama Allah atau atas nama Rasulnya alaihi salatu wasallam, ini sebesar-besar kedustaan. Sebesar-besar dosa dari kedustaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى الْكَافِرِينَ. Siapa orang yang lebih zalim dibanding orang yang berdusta atas nama Allah atau mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada dia. Berdusta atas nama Allah atau mendustakan kebenaran yang datang kepada dia. Maka bukankah Jahannam tempat yang pas untuk orang-orang yang kafir? Itu Az-Zumar 32. Dalam Al-Ankabut ayat 68 Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqq lamma jaa'a alaysa fi jahannam mathwal kafirin." Sama isinya dengan yang tadi dengan sedikit beda lafaz. Siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah atau mendustakan kebenaran ketika dia datang. Ketika kebenaran itu datang kepada dia, dia tolak.
Bukankah Jahannam tempat yang pas untuk orang-orang yang kafir seperti itu? Termasuk berdusta atas nama Allah adalah berbicara atas nama agama tanpa ilmu. Karena berbicara atas nama tentang agama berarti berbicara atas nama Allah. Kenapa? Agama ini Allah yang bikin. Agama ini peraturan Allah, syariat Allah. Ada orang bodoh nggak begitu faham ayat atau hadis kecuali dari tarjamah, lalu dia berbicara tentang agama dengan kebodohan. Berbicara tentang agama berarti berbicara atas nama Allah karena agama adalah syariat Allah, aturan Allah. Maka ini dosanya luar biasa besar. Termasuk berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam dalam sahihain riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." La takdzibu alayya fa innal kadziba alayya laisa kal kadzibi ala ahadikum. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan kalian berdusta atas namaku. Karena berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama salah seorang di antara kalian. Siapa orang yang berdusta atas namaku, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Hadis ini satu-satunya hadis yang oleh para ulama ahli hadis disepakati sebagai hadis yang mutawatir lafzi. Pasti sahihnya itu. Seluruh perawi hadis meriwayatkan hadis ini. Sampai pada derajat mutawatir, termasuk lafadznya sama begitu. Berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam contohnya adalah menyebar hadis palsu atau hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Sampai Imam Ibnu Hibban, orang yang oleh para ulama dianggap sebagai orang yang mutasahil di dalam mensahihkan hadis. Mutasahil itu terlalu gampang mensahihkan hadis. Ada yang dhaif oleh para ulama, dhaifkan oleh dia disahihkan. Tapi dalam hal ini beliau strict. Beliau itu keras bahwa meriwayatkan hadis yang lemah tanpa menerangkan kedhaifannya termasuk ke dalam berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu azabnya dahsyat, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Yang terkena ancaman ini kebanyakan para dai, para kiai, para ustadz, para mubaligh yang tidak hati-hati, tidak waspada, tidak detil di dalam memastikan kesahihan suatu hadis. Makanya jamaah coba lihat, kalau kalangan kita duat ahlus sunnah setiap kali menyampaikan hadis pasti diceritakan hadis ini riwayat siapa, dalam kitab apa, sahih atau tidak. Selalu untuk memberikan jaminan kepastian. Memangnya ustadz-ustadz itu meriksa hadis langsung? Nah ini mah terus terang tidak. Tapi ada tapinya. Selalu merujuk ke kitab dan si penulis kitab itu sudah mentakhrij hadisnya. Bahkan mentahqiq hadisnya. Hanya menyampaikan hadis-hadis sahih. Seperti yang saya kemukakan tadi, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Abu Hurairah atau dari Abdullah bin Mas'ud atau dari yang lain-lain. Disebut lafaz asli hadisnya dibacakan, rujukannya dalam kitab apa disampaikan,
Sahabat yang meriwayatnya disebut namanya, tahqiq atau validitas hadis ini juga disampaikan. Hadis ini sahih. Kalau ada hadis dhaif dijelaskan di hadis ini dhaif dengan alasan begini. Kalau hadis sahih nggak perlu disebut alasan. Karena kalau hadis sahih berarti memenuhi 5 kriteria kesahihan hadis. Ya dia sanadnya muttasil, ya. Ya rawi-rawinya dhabit, ya rawi-rawinya thiqat gitu. Ya. Kemudian matannya juga tidak bertolak belakang dengan ayat atau hadis yang lebih sahih gitu. Terus selamat dari syadz. Kalau umpamanya 5 kriteria ini terpenuhi, hadis itu sahih. Makanya kalau orang mengatakan hadis sahih, oh berarti sudah. Nggak perlu diterangkan. Kenapa sahih? Ya pasti karena 5 itu. Tapi kalau dhaif harus diterangkan. La jarha illal mubayyan. Tidak boleh menjarah. Menjarah itu menganggap dhaif seorang rawi atau suatu hadis kecuali dengan dijelaskan kedhaifannya karena apa? Dari aspek apa? Apakah dari aspek sanad? Sanadnya terputus. Kalau terputusnya di mana? Di awal, di akhir, di tengah atau di pinggir? Ada istilahnya. Ada hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dhal, hadis munqati. Itu istilah untuk hadis-hadis yang terputus sanadnya. Adakah hadis lain yang menunjang hadis ini? Kalau ada, terangkat dia bisa menjadi hasan li ghairihi dan seterusnya. Itu selalu begitu. Tapi orang yang kurang perhatian terhadap keaslian kesahihan hadis, asal bahasa Arab sampaikan. Padahal hadisnya dhaif, kadang-kadang itu hanya peribahasa. Sering kita dengar utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai masuk ke lubang lahad. Itu bukan hadis. Walaupun isinya baik, isinya benar, tapi jangan dinisbatkan, diaku-aku sebagai ucapan Nabi SAW. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk sebagian dari iman. Itu bukan hadis. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Qal, wa ma jihadil akbar? Qala jihadun nafas. Kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Ditanyakan apa jihad itu besar itu? Jihad melawan hawa nafsu. Itu bukan hadis. Tapi ada enggak ustadz, kiai, ajengan yang menyatakan itu hadis? Banyak. Enggak takut terhadap ancaman Nabi SAW. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Parahnya kita nge-share tulisan itu. Betapa banyaknya kalau tiba bulan Rajab, tiba bulan Muharram, tiba bulan Ramadan, hadis palsu tentang bulan-bulan itu berseliweran di media sosial. Siapa yang memberitahukan kedatangan bulan Rajab akan begini, kata Nabi. Ada yang begitu kan? Banyak. Dusta, hoax. Dia merasa ibadah. Karena memberitahukan kebaikan kepada orangnya. Padahal menyebarkan hoax. Menyebarkan kedustaan atas nama Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hal itu, maka kedustaan terbesar dengan dosa terbesar berdusta atas nama Allah. Keduanya berdusta atas nama Nabi SAW. Ada lagi bentuk-bentuk kedustaan yang terlarang. Pertama, bila menjanjikan sesuatu kepada anak. Lalu apa yang dijanjikan itu diberikan, itu dusta. Sini, nggak mau lagi asik main, sini nanti diberi kue. Atau curi hak budak teta. Korejat, terus lari mana? Nggak ada. Sini mandi dulu. Kuenya nggak diberikan. Si ibu itu berdusta.
Sebagaimana sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Abu Hurairah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li sabiyyin ta'al hak thumma lam yu'ti fahiya kadhibah." Siapa orang yang berkata kepada anaknya, "Sini, nanti akan aku beri suatu." Ternyata tidak dia berikan apa yang dia janjikan, wanita ini pendusta. Kan rata-rata ibu ya yang seperti itu. Mandi dulu, nanti lagi asik. Sini, nih ada kue kesenanganmu. Pas datang, tangkap, mandiin. Mana kuenya? Ah, enggak. Dan berdusta kepada anak kecil membuka pintu keburukan yang lain. Dia mengajari berdusta kepada anaknya. Akhirnya anaknya juga berbuat begitu ke kawan-kawannya. Nurun terus dia setelah jadi ibu akan berbuat begitu juga ke anaknya. Dan dulu juga ibu saya begitu. Terus berdasarkan hal itulah maka karena kedustaan ini buruk sejak zaman jahiliyah. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah memegang teguh prinsip kejujuran. Salah satunya ditunjukkan oleh Abu Sufyan. Waktu itu belum masuk Islam. Dia menjadi pemimpin kaum Quraisy dalam memusuhi Nabi SAW. Ketika tahu bahwa Nabi mengirim utusan ke banyak penguasa, termasuk ke Habsyah. Dan Raja Habsyah, alhamdulillah diberi hidayah. Masuk Islam, menolong gitu ya. Kaum muslimin yang hijrah ke sana. Termasuk negara Romawi, negara superpower saat itu, khawatir didatangi oleh utusan Nabi SAW, lalu Abu Sufyan mendahului datang ke Kaisar Romawi, Heraklius. Heraklius bertanya, bagaimana karakter orang yang ngaku Nabi baru ini? Abu Sufyan itu menjawab dengan jujur. Sampai dia berkata, "Wallahi laula an tu'atharu an al-kadhibah lakadzibtu alaih." Demi Allah, seandainya kedustaanku itu tidak mengurangi kredibilitasku, kepercayaan orang kepadaku, niscaya aku akan berdusta tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dihormati karena kejujurannya. Pas ditanya, Nabi baru itu gimana? Dijawab. Dia mengajak hanya menyembah Allah. Dia melarang menyembah sesembahan-sembahan lainnya, melarang membunuh anak-anak bayi, melarang ini, melarang itu, dan seterusnya. Ditanya lagi, pengikutnya ini bertambah apa berkurang? Bertambah. Kalau pengikutnya sudah masuk jadi pengikut agamanya, ada nggak yang pernah berbalik membenci? Nggak ada, malah tambah kuat. Itulah kebenaran bila sudah tertanam dalam jiwa seorang seperti itu. Jadi dia tidak dusta. Karena tahu dusta itu akan menurunkan kepercayaan orang kepada dirinya sebagai tokoh. Makanya dia jujur. Walaupun kepada musuh yang dibencinya saat itu. Apa akibatnya? Lihat Abu Sufyan, Allah beri hidayah kemudian untuk masuk Islam dan menjadi tokoh yang luar biasa besar jasanya kepada Islam dan kaum muslimin. Termasuk di antara kedustaan adalah dusta ketika bercanda sekedar untuk membuat orang tertawa. Yang lebih konyol lagi adalah dilakukan oleh seorang mubalik di tengah ceramah. Ngarang-ngarang cerita fiktif agar membuat orang ketawa. Yang seperti ini biasanya dilakukan oleh para pelawak.
Para pelawak mah asal bikin orang tertawa, apapun dilakukan, ngejek orang, menghina lawan mainnya, termasuk bikin cerita palsu, cerita dusta, ya enggak? Dan yang lebih parah, pelawak jadi penceramah. Ya terus isinya dusta agar orang tertawa aja. Sebagaimana Rasul SAW bersabda dalam satu hadis yang diterima dari Bahaz bin Hukaim, dia berkata, haddatsani abi an jaddi, telah menceritakan kepadaku bapakku dari kakekku. Kakeknya ini seorang sahabat Nabi SAW. Kakeknya berkata, sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, wailul lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhhika bihil qaum, wailullah thumma wailullah. Celaka seseorang yang menceritakan kisah dusta sekedar untuk membuat orang tertawa. Celaka dia, kemudian celaka dia. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, dan Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Ini juga hadis tidak hanya diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Dan ini musibah. Orang kalau pelawak umpamanya agar lawakannya laku banyak berdusta, memang pekerjaannya lah. Bukan benar, bukan. Tapi dimaklumi. Ini ada kalau ustadz agar ceramahnya laku, membuat banyak orang tertawa dengan menebar cerita dusta. Dan pendengarnya senang tertawa. Tahu ini teh bohong, cerita ini fiktif, dibuat-buat. Tapi yang penting bisa terhibur. Sekali ceramah ribuan yang datang. Ngundang pelawak mah mahal. Mengundang ustadz yang melawak. Lucunya nggak kalah. Tapi merasa dirinya ibadah. Termasuk di antara kedustaan adalah menceritakan mimpi yang sebenarnya dia tidak mimpi demikian, tapi untuk memperseru obrolan. Dia kemudian berdusta, tadi malam saya mimpi begini-begini, untuk memperseru obrolan, padahal tidak bermimpi demikian. Ini juga termasuk kedustaan yang sangat besar. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Nabi SAW, man tahallama bihulmin lam yara kullifa ayyaquna baina sya'irataini wa la yaf'ala. Siapa orang yang menceritakan sebuah mimpi padahal dia tidak mimpi demikian, dia kelak dipaksa untuk duduk di di atas dua butir gandum dan dia tidak bisa melakukannya. Ini menunjukkan siksaan. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Ali bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, masih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, berkata Nabi SAW, inna min afral fira ayyura ainaihi malam tara. Di antara kedustaan yang paling besar, kedustaan yang diada-adakan adalah dia mimpi melihat dengan kedua matanya padahal dia tidak melihatnya. Alias mimpinya hanya fiktif. Dia tidak mimpi begitu tapi diceritakan. Yang lebih parah, dia berdusta dengan mimpinya agar dirinya dimuliakan oleh orang lain. Melalui mimpinya, mimpi ketemu Rasul SAW, mimpi diajak ke surga, mimpi diperlihatkan neraka. Dia menangis ketika menceritakannya, padahal itu dusta, dia tidak bermimpi begitu. Segera menebar pesona.
Oh, ini orang hebat kalau mimpi berjumpa dengan Nabi dibawa ke surga. Makan gitunya. Padahal tidak bermimpi demikian. Lebih konyol lagi kalau dia mengaku dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak mimpi, dia meyakini Nabi SAW ada di sampingnya atau duduk di pangkuannya atau berbicara kepadanya, dan ini dipastikan dustanya. Tak ada ulama soleh, waliullah yang diakui kewaliannya pernah menyatakan Rasul itu ada selalu mendampingi saya. Enggak ada. Kenapa dia ceritakan begitu? Ingin dianggap hebat oleh orang-orang. Wah, hebat. Sampai Nabi pun duduk di pangkuannya, Nabi pun berbicara, duduk di mobilnya, dan seterusnya. Berbicara kepada dalam keadaan sadar, sampai bersumpah demi Allah, segala macam. Waliyadzubillah. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dan jadilah kalian bersama-sama orang yang jujur, orang yang terhindar dari kepura-puraan, dari dusta. Dari penjelasan tadi kita mengetahui betapa bahayanya dusta, besarnya kejahatan akibat dusta. Maka sekali-kali jangan berdusta. Berdusta termasuk penyimpangan lisan atau kekufuran terhadap nikmat lisan. Bukan kufur keluar dari Islam, tapi mengkufuri nikmat lisan. Dalam bentuk tidak menggunakan lisan sesuai untuk peruntukannya sebagai alat untuk mentaati Allah. Untuk dipakai berzikir, dipakai belajar dan mengajarkan, dipakai untuk menyenangkan orang, dipakai baca Al-Quran, dipakai untuk menyebut nama Allah, untuk berdoa. Dia gunakan untuk hal yang Allah larang. Itu berdusta. Lalu dia memperoleh keuntungan duniawi dari dustanya. Tanpa dia sadari, dia sedang mengundang kerugian yang jauh lebih dahsyat daripada keuntungannya akibat dustanya. Apa kerugiannya? Dimurkai oleh Allah. Terancam dengan azab di alam kubur. Apalagi di akhirat nanti apabila dia tidak bertobat dari dustanya. Ketika kita menjelaskan salah satu di antara bentuk amalan hati, yaitu as-sidqu. As-sidqu itu artinya kejujuran, kebenaran. As-sidqu termasuk salah satu amalan hati. Kenapa? Karena ada kejujuran yang harus dilakukan oleh hati kita. Jujur bukan hanya perbuatan mulut, tapi semua anggota badan wajib jujur, termasuk hati kita. Lalu penyusun kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'mal Qalbiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan ada 7 macam kejujuran. Otomatis ada 7 macam kedustaan. Termasuk hati, jangan berdusta. Apa bentuk kedustaan hati? Ini adalah riya. Niat untuk dipuji orang, niat beramal untuk memperoleh keuntungan duniawi adalah kedustaan hati dalam hal niat. Sebab makna asal dari as-sidqu yang kita terjemahkan kejujuran adalah benar. As-sidqu itu benar. Orang yang benar disebut huwa shadiq. Shadiq itu bisa orang benar, bisa orang jujur. Benar dalam ucapannya termasuk salah satu di antara bentuk kejujuran. Dalam hal niat ibadah harus benar.
Dan benarnya niat ibadah adalah ikhlas. Meniatkan amalan untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, meraih keridhoannya, meraih rahmatnya, meraih magfirahnya, meraih kasih sayangnya, meraih surganya. Itu meraih apa yang ada di sisi Allah. Meniatkan itu niat yang benar, niat yang shadiq. Dan itu kejujuran dalam hal niat. Ketika niat dalam beribadah itu ditujukan untuk meraih pujian manusia, dia berdusta. Makanya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah thalatha. Orang yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3. Pertama, orang yang mati syahid. Dipanggil. Ditanya, limadha qutilt? Bagaimana kamu terbunuh? Dia menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutilt. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Apa yang Allah bohongkan? Niatnya, bukan omongannya. Omongannya benar, dia berjihad dan mati di medan perang. Mati sebagai seorang syahid, benar. Lalu Allah dustakan. Kenapa? Niatnya yang salah. Kata Allah, qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qila dzalik. Kamu berperang dengan niat kamu ingin disebut jagoan, pemberani, kuat, pahlawan, dan pujian itu sudah kamu dapatkan. Kedua dipanggil ustaz, ditanya. Orang ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Selama hidup aku belajar, mengajar, baca Quran, belajar, mengajar, baca Quran, gitu terus. Enggak ada kegiatan lain. Kata Allah, bohong, kadzabta. Ta'allamta li ayyuqala annaka 'alim wa qara'ta al-Qur'an li ayyuqala annaka qari. Bohong kamu belajar niatnya agar kamu dikenal sebagai orang alim. Kamu baca Al-Quran agar kamu dikenal sebagai seorang qari. Dilempar juga dalam api neraka. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa niat yang riya adalah bentuk kedustaan hati. Demikian juga seluruh anggota tubuh ini wajib menghindarkan diri dari dusta dengan perbuatannya. Apakah bentuk kejujuran dengan anggota perbuatannya? Disebutkan oleh para ulama tentang bentuk-bentuk dari kejujuran yang dilakukan oleh anggota badan. Dan inilah kedustaan dan kejujuran mencakup juga urusan hati kita. Jujurkanlah hati kita ketika beribadah, maknanya ikhlaskan. Meniatkan seluruh ibadah, amal soleh yang kita lakukan hanya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, yang Allah janjikan kepada kita. Jauhkan niat-niat untuk memperoleh apa yang ada di tangan manusia. Uangnya, kedudukannya, jabatannya, kekuasaannya, sanjungannya, pujiannya, apresiasinya, likes-nya, jempolnya. Hindarkan. Maka hati-hati ikhwah kalau umpah kita mau nge-share sebuah kebaikan, ayat, hadis, ucapan para ulama, atau potongan ceramah pendek dalam bentuk reel, TikTok atau yang sejenisnya tapi isinya bagus. Periksa dulu niat. Kenapa kita menyebarkan ini? Untuk meraih apa yang ada di sisi Allah atau untuk memperoleh likes dan jempolnya manusia atau komen manusia? Hanya tipis bedanya, untuk Allah atau untuk manusia. Memperoleh apa yang ada di sisi Allah atau untuk memperoleh apa yang ada di sisi manusia. Tipis bedanya. Tapi penentu selamat celakanya kita dunia akhirat. Ini yang menjadi penyebab ketika para ulama ditanya kenapa ya ulama-ulama zaman dahulu dakwahnya, ilmunya berkah,
namanya abadi. Orangnya sudah hancur masuk alam kubur, tapi namanya selalu disebut ratusan sampai ribuan tahun setelah kematiannya. Kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para ulama, para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu kan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jarak antara kita dengan mereka. Tapi namanya terus disebut, barokah. Tapi orang zaman sekarang tulisannya dan media untuk menyebarkan omongan tulisan lebih dahsyat daripada orang zaman dahulu. Tapi kenapa tidak sebarokah mereka? Ditanyakan kepada para ulama. Mereka menjawab, karena ketika mereka berbicara, niat pembicara itu untuk kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin. Sedangkan orang zaman sekarang berbuat ini dan berbuat itu untuk kejayaan dan kemuliaan dirinya sendiri. Ingin beken, ingin viral, ingin terkenal, ingin top, ingin disebut namanya oleh banyak orang. Inti nama tidak jujur dalam hal niat, tidak ikhlas, tidak ditujukan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, ya. Inilah penjelasan kita tentang dusta, cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjut nanti di bulan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, maka dipersilakan kepada ikhwan dan akhwat jamaah di sini untuk mengajukan pertanyaan. Ustaz, di dalam medsos, IG, FB, DLL banyak yang nge-share. Baca surat A 100 kali, ayat B 10 kali, DLL. Bisa nambah rizki, jodoh, dan lain-lain. Bila melaik diijabah doanya. Bagaimana hukum melaik medsos tersebut? Apa hukumnya meyakini amalan yang tidak ada dalilnya? Barakallahu fiik. Membaca surat apapun di dalam Al-Quran bagus, kapanpun, dimanapun. Asal di tempat yang layak. Jangan di WC, sambil duduk, sambil ngeden, baca ayat, nggak boleh. Karena itu pelecehan terhadap ayat. Ayat apapun bagus. Silakan baca. Tapi ketika diembel-embeli sekian kali, kita tahu sekian kali itu dari mana? Menetapkan sekian kali berarti menetapkan syariat, namanya tasyri'. Tasyri' itu hak Allah dan Rasulnya. Dari mana kita tahu bahwa ini 100 kali, ini 10 kali? Itu yang jadi masalah. Kalau tidak menentukan, baca ayat ini sesering mungkin, bagus. Karena kalau sering mungkin tidak menetapkan syariat jumlah membaca ayat tersebut. Ini 100 kali, 10 kali ini yang jadi masalah dari mana? Itu yang pertama. Kedua, janji bahwa akan ditambah rizkinya, dimudahkan jodohnya, dinaikkan pangkatnya. Ini jaminan siapa? Allah dan Rasulnya? Harus ada Quran atau hadis. Nggak boleh dari pikiran orang yang nge-share tersebut. Tapi kan membaca ini baik, benar baik kalau tidak diembel-embeli dengan itu. Dan sekarang orang banyak kelihatan duniawi orientednya itu dalam hidup. Hidupnya itu hanya mencari dunia, sampai zikir pun diniatkannya untuk ke sana. Dan orang mengiming-imingi ibadah agar dunianya dilancarkan. Siapa yang membaca ini sekian kali akan rizkinya. Baca ini dan tunggu sejam lagi akan turun rizki. Kan ada begitunya. Orang susah ekonominya, lagi banyak keperluan tapi tidak ada uang yang dimiliki. Melihat itu, wah, oh ini gening, jampe benghar teh, kan gitu.
Nah, jadi yang memberi jaminan siapa yang memberikan rizki dengan bacaan itu siapa? Allah dan Rasulnya atau si orang yang nge-share itu? Memberi balasan pahala, dilancarkan rizki di masa yang akan datang, itu urusan perkara gaib yang hanya Allah yang tahu. Perkara gaib nggak boleh ditetapkan berdasarkan akal. Tapi bukankah ada man lazimal istighfar? Siapa orang yang melazimkan istighfar, Allah akan lancarkan rezekinya. Itu betul, itu ayat dan hadis. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannata wa anhar. Ini ayat surah Nuh. Minta ampunlah, istighfarlah kalian kepada Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau kamu banyak istighfar, Allah akan turunkan hujan rahmat. Allah akan limpahkan harta dan anak-anak. Tuh, iya betul. Kalau istighfar, silakan perbanyak istighfar. Allah akan melancarkan rezekinya. Itu betul ayat dan hadis yang sahih tentang hal itu. Tapi kalau baca surat ini, ayat ini, Allah akan melancarkan rezeki, mana? Nggak ada keterangan. Bahwa membaca ayat itu bagus, iya. Tapi membatasi 100 kali, 10 kali, iming-imingnya ini yang mengada-ada perkataan atau jaminan atas nama Allah. Yang ngatur rezeki kan Allah. Dan Allah tidak menyebut siapa yang baca ayat ini sekian kali rezekinya akan dipermudah, enggak. Tapi siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan lancarkan rezekinya. Iya, betul. Ayatnya ada, hadisnya ada, ya. Maka itu dikhawatirkan berdusta atas nama syariat. Mengada-ada syariat yang tidak ada dari sononya, dari Allah dan Rasul. Di-like nggak? Kalau nge-like itu mendukung dong, ya. Kalau ada dislike, pijit yang begini. Yang begini dislike ya, berarti tidak suka terhadap hal itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Pertanyaan. Maksud dari dan tidak pula di langit. Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya suatu pun di bumi ataupun di langit. Iya. Maknanya kalau nama Allah disebut tidak akan dimadaratkan oleh apapun, oleh siapapun, baik di bumi ataupun di langit. Makna di langit apa? Makna di langit ya bukan di bumi. Di langit. Ada apa di langit? Ada kejahatan? Ada. Jin-jin ada di langit. Wa anna lamasna sama. Kami menyentuh langit. Itu kata jin dalam surah Al-Jin. Ada kejahatan di sana? Ada. Dan para malaikat menyebut nama Allah Azza wa Jalla agar terhindar dari seluruh hal yang madarat tadi. Ustaz, sebelum saya hijrah, saya adalah seorang pencuri di belasan tahun yang lalu. Saya takut dengan azab Allah. Bagaimana saya menebus dosa kotor itu, Ustaz? Sementara saya tidak mengembalikan barang atau uang yang pernah saya ambil diam-diam. Mohon bimbingannya. Alhamdulillah sekarang sudah tobat. Pertama tobat. 6 syarat lakukan. Pertama berhenti, jangan nyuri lagi. Kedua menyesal, ketiga bertekad tidak mengulang. Keempat cepat lakukan sebelum sakarat. Kelima, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Keenam, ikhlas. Ketujuh, kembalikan barang yang dicuri. Nah, tapi sekarang nggak tahu kan, random ya. Di bis kota didudut gitu, dicabut dompetnya. Kan nggak tahu di mana dia.
Kalau umpama demikian, maka perbanyak infak dan sedekah untuk menebus itu, dan doakan kebaikan korban-korban pencurian yang pernah dilakukan. Doakan kebaikan, ya, banyak infak sedekah atas nama korban-korban yang pernah diambil. Tapi kalau ada orang yang tahu ini orang pernah saya curi, dia nggak tahu, dia ribut, oh uang saya hilang, padahal saya yang mencuri umpamanya, kembalikan kepada dia tanpa memberitahukan ini uang yang dulu saya curi. Ini hadiah kasih, ya, padahal dengan niat mengembalikan hak dia. Lakukan semampu mungkin. Kalau ada yang di luar kemampuan kita, jumlahnya terlalu besar, dia pernah mencuri mobilnya umpamanya, sekarang nggak punya apa-apa untuk menggantinya. Nah itu mah di luar kemampuan dia. Doakan kebaikan, ya. Yang mampu kembalikan, kembalikan. Apa harus bilang dulu saya nyopet? Nggak perlu. Hadiahkan saja dengan niat mengembalikan. Karena memberitahukan itu menimbulkan madarat. Gini kamu teh copet. Engkau rajin ngadi, rajin tahajud tapi nyopet. Padahal kasusnya 10 tahun yang lalu. Nanti nyebar keburukan, ya. Bolehkah berdusta untuk kebaikan? Semua orang yang berdosa nanti niatnya untuk kebaikan. Bangsat, ketahuan. Kamu nyupet? Enggak. Untuk kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan dirinya. Kalau ngaku babak belur dia. Sumpah demi Allah saya tidak, padahal mencuri. Apakah begitu? Contoh. Seorang suami yang makan masakan istrinya yang kurang enak, tapi suami bilang enak. Nanti dikasih lagi loh. Dusta pada intinya dilarang kecuali dalam 3 hal. Pertama, kedustaan seorang suami terhadap istrinya untuk menyenangkan dia. Dengan mengatakan, kamu bidadari tercantik yang pernah saya temui di muka bumi. Saya beruntung memperoleh kamu. Padahal hatinya sebaliknya, saya menderita banget. Ya, itu boleh. Ya, dia bidadari tercantik, padahal dalam hatinya dari belakang tercantiknya. Termasuk masakannya enak tidak? Iya. Umpamanya, gimana Pak enaknya? Wah lumayan, di restoran nggak akan ada yang kayak gini. Tiap hari dimasakin kayak gitu loh. Sambil nyengir. Ya. Iya, jangan sampai menyakiti. Nggak enak. Kamu bisa masak nggak ya? Turunan ya. Oh, akhirnya ibunya dibawa-bawa. Boleh kita tidak mencela masakan istri, tapi diberikan bimbingan. Ini enak ini. Ya. Kalau tambah garam dikit, pasti tambah enak. Istrinya tahu ini kurang asin, tapi tidak mau menyinggung. Oh, kalau ini tambah jeruk sedikit, pasti seger, tambah enak. Nah, seperti itu. Ini enak ini. Tambah ini tambah enak, tambah ini tambah enak, tambah semuanya tambah enak. Artinya nggak enak banget tadi tuh. Bijaklah ya di dalam menghadapi kasus seperti itu. Jadi yang pertama kedustaan suami ke istri atau istri ke suami. Kedua, boleh juga berdusta dalam rangka mengislahkan. Mengislahkan apa? Orang yang berselisih. Dengan mengatakan A dengan B bermusuhan. Kita ketemu dengan si B. Tadi saya ketemu si A. Dia memuji kamu loh. Oh, masa? Padahal tidak. Oh ya, salam lagi ke si A. Akhirnya akur. Ketiga, boleh berdusta, bahkan harus menipu dalam hal perang. Al-harbu khid'atun. Perang itu tipu daya. Nabi SAW suka menyebar hoax ke musuh ketika akan menyerang. Ya, disebar pasukan ke sana, disangkanya mau menyerang di sana, padahal mau menyerang sebelah depan, nanti di sana muter. Sementara mereka belum siap. Perang itu tipu daya. Itu
3 kedustaan yang dibolehkan. Apa benar anak berkebutuhan khusus telah dijamin surga oleh Allah? Ya, kalau yang dimaksud dengan berkebutuhan khusus itu akalnya tidak sempurna, tidak berfungsi seperti sewajarnya seperti umumnya orang, iya. Itu dianggap majnun. Majnun bukan berarti tidak hanya gila. Majnun itu yang tertutup otaknya. Maknanya akalnya ini tidak berfungsi maksimal. Akhirnya walaupun dia dewasa fisiknya, tapi tingkah lakunya kayak anak 2-3 tahun gitu. Ya, itu termasuk yang dijamin masuk surga. Karena dia tidak mengetahui kebaikan dan keburukan. Dia mungkin banyak melakukan keburukan, tapi itu di luar kesadaran dia. Saya juga pernah waktu antri di kasir sebuah supermarket, di belakang ada yang jangkung bodok, tiba-tiba mukul sampai sakit. Pas balik, wah ini dari wajahnya bentuk ini kan kelihatan autis. Ibunya dibilang, aduh maaf Pak, anak saya sakit. Ya nggak apa-apa Bu, jangan ditonjok, balik. Itu tidak dihisab, ya, karena majnun dia. Rufi al-qalam an thalathin. Diangkat kolam, pena catatan malaikat dari 3 orang, salah satu anil majnun hatta yufiqa, dari orang yang majnun. Majnun itu orang yang akalnya memang tidak berfungsi sempurna. Maka dia tidak dihisab. Tidak punya dosa. Sama dengan bayi begitu lahir mati. Dia ke surga menurut pendapat yang lebih kuat di antara pendapat yang ada. Apakah dia akan menjadi penghijab, penghalang orang tuanya dari api neraka? Iya. Salah satu hiburan bagi orang tua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus kayak begitu, iya, dia akan menjadi penghalang dari orang tuanya dari api neraka. Apa hukumnya dalam Islam bertanya pada orang yang ditidurkan, dihipnotis untuk mendapatkan sebuah informasi yang tersembunyi? Karena pernah ada seorang pelaku teror bom yang tertangkap polisi diinterogasi dengan cara dihipnotis. Apa boleh dan dalam Islam dengan mempercayai informasi yang didapat dari orang yang ditidurkan? Karena ada yang berpendapat kalau orang tidur itu jawabannya jujur, mohon penjelasan. Afan nggak bisa menjelaskan. Karena saya nggak tahu proses hipnotisnya kayak apa. Apa mengandung sihir atau tidak. Atau hanya pemberian sugesti. Saya tidak tahu terus terang. Apakah itu sekedar rekayasa? Kan ada tayangan-tayangan infotainment berupa hipnotis. Tetap mata saya tidur gitu ya. Kalau lihat api, cepat padamkan gitu. Tidur dia. Ditanya macam-macam. Benar apa rekayasa? Jangan-jangan ini temannya di calling sebelumnya gitu kan. Apalagi ada data, ada orang yang memberi testimoni itu settingan dan seterusnya. Jadi saya nggak bisa menjawab apa benar begitu atau tidak. Bagaimana memberitahu kedua orang tua supaya tidak berjualan rokok di warung? Pak, Bu, jangan jualan rokok di warung. Gitu aja sudah. Kalau bertanya kenapa? Jawab ini meracuni orang. Membuat orang sakit, terzalimi, zalim kepada sini, zalim kepada orang lain. Makanya para ulama mengharamkannya. Kutip fatwa dari beberapa ormas Islam yang memfatwakan haramnya rokok. Ada fatwa MUI, ada fatwa Muhammadiyah ya. Ada. Kalau para ustadz juga ngerokok tuh. Itu sama dengan dokter ahli jantung
Gak boleh ngerokok nanti ngerusak jantung. Dia saya ngerokok. Itu karena hawa nafsu, ya. Seperti itu. Bagaimana kita menyikapi pemilu yang akan datang? Belum, masih jauh tuh, setahun lagi ya. Sekarang bulan Agustus. Ya nantilah berbulan-bulan lagi. Tanyakan lagi. Kita nggak tahu situasi yang berkembang nanti. Apakah akhwat yang haid boleh ikut kajian? Boleh, tapi jangan dalam masjid, di luar aja, di teras ya. Di teras aja. Itu pendapat jumhur. Ada yang berpendapat boleh masuk? Boleh. Tapi jumhur ulama lebih selamat di luar saja. Kedengaran kok di luar juga. Terakhir, jika orang tua sampai memaksa anak-anak patungan kurban untuk dibelikan hewan kurban atas nama orang tua, dalam keadaan orang tua mampu untuk berkurban, sementara anak dengan keluarganya belum mampu untuk berkurban karena faktor ekonomi, bagaimana sikap terbaik anak? Patunganlah semampunya. Mampunya 100, 100. Mampunya 200, 200. Mampunya 50. Anggap itu hadiah atau birrul walidain kepada orang tua. Enggak masalah. Walaupun orang tuanya mampu. Jadi bilang ke bapak, ke ibu, saya mampunya segini, mudah manfaat. Orang tua akan melakukan, alhamdulillah segini juga, semoga rezekinya dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Oh, ini aja 1 juta, biar dapat 1 miliar. Nggak apa-apa, nggak masalah. Hadiahkan. Nanti setelah terkumpul dengan jumlah yang mencukupi harga kurban, dia belikan, nggak masalah. Walaupun orang tua punya, dia punya puluhan, ratusan juta, kalau dia beli sapi juga bisa. Tapi dia meminta anaknya, coba patungan, beliin mamah kurban. Nggak apa-apa, hadiahkan. Sedekah saja. Dapat pahala? Dapat 2. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi atau birrul walidain, menyenangkan orang tua, ya, semampunya. Kalau umpamanya masa cuma 50.000 harus 1 juta. Dan kita tidak mampu, ya terus terang, saya bisanya segini, nggak ada lagi tuh. Dompetnya perlihatkan, kosong. Saldo tuh lihat m-bankingnya, saldonya juga 0 gitu. Sudah gitu saja sudah ya, boleh nggak apa. Ya cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi esok membahas kitab tauhid. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.